Halo semua, balik lagi di channel Trade Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di Bursa Efek serta menganalisanya secara objektif. Balik lagi dengan Om Trader ya teman-teman. Di video terakhir kita saat ini, jadi kita akan bahas satu lagi komoditas yang mungkin berpotensi akan segera jalan ya. Jadi komoditas apa itu ya teman-teman? Jadi mungkin dari metal-metalan gitu ya, dari logam-logaman gitu. Jadi ya fokus utamanya ya nikel, gold gitu ya teman-teman ya. Oke ya. Jadi kemarin kan sudah kita bahas tuh pertama apa namanya, saham-saham dari komoditas batubara yang pertama ya. Nah lalu yang kedua, di video terakhir kita udah bahas saham-saham yang berhubungan erat dengan komoditas CPO ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, boleh langsung nanti klik videonya, ada di bagian akhir video kita kali ini ya. Nanti ditonton dulu, karena sama seperti video sebelumnya, video untuk apa namanya komoditas nikel kali ini kita akan fokus terlebih di flow-nya gitu ya. Karena seperti biasa saya sangat yakin kalau misalnya dia sekedar technical, titik entry, support, resistance, saya rasa sudah banyak YouTube lain yang membahas. Jadi saya akan fokus lebih kepada inflow-nya gitu ya. Apakah ada big money? Kalau ada big money yang masuk, berapa banyak, average-nya di berapa, sehingga teman-teman bisa nentuin kalau mau masuk ya, kalau bisa sebisa mungkin deket-deket dengan average si big money-nya gitu ya teman-teman, atau ya biasa disebut bandar lah gitu ya. Oke, jadi ya mungkin kita review sedikit lah teman-temannya untuk pergerakan indeks nikelnya sendiri. Ini cukup bagus ya, udah rally lagi ya teman-temannya. Rally dari sorry nih. Oh, ini chart ini ya, chart 15 menit. Coba chart daily deh. Ya. Coba kita set chart daily. Nah, chart daily ini udah di resist teman-teman ya. Ini udah di resist. Kalau ini bisa dijebol ya. Sebenarnya dia jebol di sekarang aja 20.500 gitu ya. 20.500 aja udah bisa, udah bagus ya, udah kenceng. Bakal lebih kenceng lagi kalau dia berhasil jebolin ini nih. Tuh, ya. Udah berhasil jebolin berapa tuh? 20.692, 20.700 sekitar situ. Ya, kalau bisa dijebolin 20.700, ini confirm nikelnya ini all time high, break all time high, dan dia akan create new all time high. Nah, kalau udah create new all time high, new ATH, biasanya pasti bakal banyak keluar berita-berita nih teman-teman ya. Berita-berita positif segala macam, dan biasanya yang paling terimbas itu saham-saham yang berhubungan dengan nikel ya. Jadi sama-sama apa itu, dan kita lihat pergerakannya seperti apa. Yuk kita cekidot ya. Jadi yang jelas yang pertama teman-teman yang bisa kita lihat jelas pertama tuh Antam ya. Kenapa Antam? Karena Antam ini apa ya, kiblatnya untuk saham logam-logaman gitu ya. Kiblatnya lah gitu teman-teman ya. Jadi saham layer satunya ya, first liner spesifik untuk metal-metalan ya si Antam ya. Jadi kalau kita lihat di sini Antam pun sudah mulai bergerak apa juga ya teman-teman ya, bergerak apa namanya, sudah cukup naik ya. Terakhir dari 2.200-an sekarang udah 2.500-an gitu ya. Kalau teman-teman ada yang spek buy on weakness di sini ya mungkin udah cuan 10% lebih ya. Ya udah sekitar 13%-an plus minus ya. Dan Antam ini ya sedikit saja lah teknikal ya. Teknikalnya sedikit saja, dia akan key resistnya itu sebenarnya di situ teman-teman, di sekitar 2.700 ya. Kalau dia bisa lewat 2.700 nih enteng nih Antam, karena dia sudah sideways cukup panjang ya. Sudah sideways cukup panjang dari Februari, ini sekarang Oktober, berarti kurang lebih udah 8 bulan hampir ya sideways Antamnya. Ya. Nah, kalau nikelnya bisa dijebol new ATH bukan tidak mungkin nanti resist kuat 2.700 bisa dijebol ya. Nah, kalau kita lihat sendiri teman-teman untuk Antam, apakah ada inflow-nya gitu ya. Kalau kita lihat di sini ya teman-teman, mungkin sekitar seminggu terakhir tuh mulai ada lah. Jadi ketika dia mulai rounding reversal, mulai kayaknya ada yang cicil-cicil buat akum. Jadi kalau kita lihat di sini ya teman-teman, Antam
kita ambil dari sini deh, misal dari 2 minggu lalu. Enggak ding, seminggu ya. Kalau kita lihat di sini seminggunya itu ada, kalau kita lihat di sini teman-teman, ya ini kayaknya asing lebih banyak ngumpulin tuh ya. Ini AKBK lumayan ya. Ya, jadi mereka masih ngumpulin masih ada akum ya. Tapi kalau kita mau fokus ke asing sendiri teman-teman, asing itu sebenarnya udah lama ngumpulin Antam, udah mulai dari sini ya. Di sini mulai dari awal, bahkan dari tahun lalu ya. Mungkin atau kita ambil dari sini deh biar enak ya. Biasa dari awal sideways-nya itu di sini dari 3 Februari. Sekarang kita coba Antam dari 3 Februari. Kita lihat. Saya ingat memang Antam ini asingnya kenceng ya. Asingnya itu kenceng banget akum. Gitu teman-teman ya. Oke, jadi nih ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kita fokus foreign ya, CG dan CS ya. CG, CS, KZ, DX. Ini yang foreign ya. Ini dan mereka luar biasa nih. Ini kalau kita lihat di sini foreign net value-nya ya, net value dari foreign itu 2,8 triliun. Gede banget. Dan kalau kita lihat teman-teman, average-nya itu masih di pucuk loh ya. 2.600, 2.500, bahkan yang topnya itu si CG dia hampir 2.700. Jadi posisi CG ini nyangkut gitu teman-teman. Ya. Posisi si CG ini nyangkut dan ini big akum sih. Dia buy 4,7 masih 3,4. Ini kan bisa kita bilang big akum. Ya, jadi Antam nih secara inflow sih sangat menarik ya, secara inflow sangat menarik ya, karena itu ya, pertama dia sideways, kedua asingnya juga nyangkut gitu teman-teman ya, dan nyangkutnya nggak main-main sampai hampir 1 triliun ya si CG nih, jadi sangat menarik, tinggal tentuin titik entry ya. Dia dikasih pullback ke sini sih 2.400 boleh lah nyicil ya. Kalau dikasih ke sini, nah dikasih ke situ boleh lah nyicil-nyicil. Buat yang belum punya barang ya. Buat yang belum punya. Kalau yang udah punya barang mau average up tunggu di 2.400, jangan sekarang gitu ya. Karena 2.700 ini takutnya mentok lagi ya. Itu yang pertama Antam. Lalu yang kedua itu kita bisa amati saham Inco teman-teman ya. Jadi Inco ini salah satu produsen nikel terbesar di Indonesia ya. Jadi bukan Antam, malah Antam itu yang terbesar itu gold ya. Yang terbesar itu emas kalau Antam. Kalau nikel yang terbesar itu Inco, yang TBK ya. Sebenarnya sih IMI sih ya, Indonesia Morowali apa gitu lupa. Cuman IMI kan nggak TBK gitu kan. Oke. Lalu yang kedua kita bisa amati juga Inco teman-teman. Inco ini juga sama ya. Dia masih sideways panjang nih. Ya, dia masih sideways panjang. Dia lewat dari 5.500, 5.600 baru enak. Ya. Kalau belum lewat dari situ sih belum enak nih Inco nih. Ya masih bakal dalam range sideways yang besar. Range sideways-nya sendiri 4.400. Ya sinilah 4.200 sampai 5.600, cukup lebar ya rangingnya untuk sideways si Inco ini ya. Tapi di sini kita lihat juga teman-teman, di sini sebenarnya ada area yang ini area, nah ya, jadi di situ lumayan ada sideways kecil panjang di situ, entah dia bakal dijebol makin naik ke atas atau bakal di breakdown ke bawah ya, itu belum tahu lah kita. Tapi kalau kita lihat di sini ya, ini asingnya gemuk luar biasa loh ya. Ini di akum gitu ya, ini juga di sini ada akum gitu ya, di sini pun ada akum sedikit, jualnya tuh sedikit-sedikit loh, nggak banyak ya. Ini asing sama lokal kayaknya sama banyaknya, tapi kayaknya lebih dimotori asing ya. Kalau kita perhatikan di sini kayaknya lebih dimotori oleh asing teman-teman ya. Jadi kalau kita misal di sini cek nih Inco gitu ya, Inco, no, saya coba ambil dari pertengahan tahun deh. Misal saya ambil dari sini, tuh ya. Ini foreign-nya lebih gila lagi nih teman-teman. Sebenarnya bukan lebih gila sih, maksudnya gede lah gitu, besar foreign-nya, ada terutama dari si YU ini teman-teman ya. Ini gede banget
Average-nya pun juga masih average pucuk gitu loh, 5.200-an ya. Jadi prospek banget lah buat teman-teman yang mau gitu ya. Oke, jadi yang buang barang sih ini lokal ya, yang buang barang sih lokal nih KI ya. KI AZSQ ini banyak yang buang barang gitu ya. Lokal loh. Nah, lokal buang ditampung sama asing, sehingga asing sekarang yang menjadi motor utama ya. Dan asingnya tuh si YU ya, YU DPBK gitu. Top 3-nya lah gitu ya. Kalau kita lihat foreign net value untuk Inco ini hampir 1 triliun gitu ya. Hampir 1 triliun. Gede. Dan average-nya pun 5.200-an. Kalau kita lihat di sini, posisinya lagi-lagi si asing nyangkut. Kenapa? Karena closing per hari ini tuh 5.050 loh. Jadi asingnya itu masih rugi berapa ya? Kalau kita cek di sini asingnya kan 5.200 tuh. 52 ya seginilah kurang lebih ya. Tuh, asingnya itu masih minus 3% ya. Jadi masih minus 3,2% ya, kesempatan lah gitu teman-teman ya. Dapat harga di bawah supir utama tuh kapan lagi gitu loh ya. Titik entry tinggal cari, kalau mau cicil ya dari 4.900 bisa sih. Ya 4.800, 4.900. Ya average down-nya ya di sini bisa di sinilah 4.500 gitu. Ya average down-nya di 4.500. Terserah ya. Yang penting diatur deh teman-teman ya. Kalau technical trading plan di YouTube lain banyak lah. Ya yang jelas Antam Inco sama kita tahu asingnya Big Akum dan posisinya masih nyangkut karena mereka punya average tuh di atas. Lalu selanjutnya yang bisa kita amati juga untuk nikel-nikelan, MDKA Harum dulu deh, Harum ya. Nah Harum ini sebenarnya udah kita bahas juga sih teman-teman di video sebelumnya yang terkait saham batubara gitu ya. Jadi saya nggak tahu apakah Harum ini lebih besar pengaruhnya yang mendrive ya. Yang mendrive Harum ini apakah dari batubaranya kah atau dari nikelnya. Tapi kalau kita lihat yang Harumnya rally duluan, kayaknya sih di drive oleh batu bara. Tinggal kita lihat nanti kalau misalnya berita terkait nikelnya sudah mulai digoreng-goreng ya, apakah Harumnya akan ikut ke trigger gitu sih teman-teman ya. Tinggal kita lihat. Kalau dari segi inflow sih di sini kayaknya belum ada yang terlalu menarik sih teman-teman ya. Di sini aja kemarin tuh sempat yang waktu dia naik waktu dia rally. Ya cuman biasanya sih ya udah jualan sih. Ya biasanya udah jualan. Pertama kita lihat dari 1 Oktober dulu deh ya. Harum. 1 Oktober kita coba lihat asingnya jualan, kebalikan ya. Oke, Harum ini sih sebenarnya ada distribusi justru teman-teman ya. Distribusi walaupun CS-nya udah cicil-cicil akum juga dikit-dikit ya. Udah cicil-cicil akum. Kalau kita lihat dari 22 September kita coba tengok. Ini yang jualan BK ya, yang jualan BK tuh BK di sini akum. Tapi gede loh sini loh, ya. Di sini gede loh. RX. Kita cek dulu ya. RX foreign-nya nih, oh bukan foreign ya. Ini lokal. Tuh kan. RX-nya lokal teman-teman. Ya, untuk Harum ini supir utamanya nih lokal. Apakah ini fund manager? Ya kan? Nggak tahu kita. Kalau duitnya udah segede gini dan lokal, bisa jadi fund manager. Nggak tahu sih, entah reksadana atau apa, saya kurang tahu juga gitu ya. Atau memang dasar pemodal besar atau institusi, nggak tahu juga gitu ya. Cuman average-nya sih 8.200. Di average kurang lebih average sekarang ya. Dan kalau kita lihat sih dia belum ada jualan teman-teman. Gitu ya. Dia belum ada jualan. Kalau kita lihat RX-nya belum ada jualan. Posisi RX di mana sekarang? Sikit kali, ya. Ya masih menarik lah, ya. Kalau kita lihat dari segi flow dananya, ya. Di sini tadi RX itu akum lumayan gede loh, ya.
Di sini si RX-nya tuh 8.200 sampai 400 miliar. Dia doang, ya. Baru di range sideways-nya ini dianya nggak ngapa-ngapain. Jadi ya mungkin tinggal tunggu berita, ya. Jadi Harum cukup menarik, teman-teman, ya. Harum cukup menarik karena dari segi aliran dana, inflow-nya masih kenceng, outflow-nya belum terlihat masif gitu ya. Outflow-nya belum kelihatan masif, masih ya biasalah, ya, masih netral dan volumenya cenderung rendah gitu, teman-teman. Ya. Jadi tinggal atur titik entry, tadi bandarnya average-nya di 8.200 sekian, ya, sekarang 8.300, correction ke berapa nih? Wah, dikasih 8.000 mah hajar gitu, ya, dapat harga di bawah average bandar. Lumayan, ya. Baru mungkin MDKA nih, metal-metalan juga, ada nikelnya, gold juga sih, ya. MDKA cukup menarik di seminggu terakhir, ya. Seminggu terakhir ini cukup menarik pas dia pas dia awal rally, ya, awal rally kenaikan, dan ini berarti MDKA dia habis break ATH ya. Karena ATH-nya itu ATH-nya itu 3240, dia closing itu 3320, berarti udah new ATH nih. Wah, kenceng ya. Kayaknya bandar-bandar udah mulai ngumpulin duit duluan nih. Udah mulai ngumpulin barang duluan, udah mulai di rally, nanti ketika berita keluar baru sell on news. Mungkin gitu ya. Biasanya sih seperti itu, sell on news, ya. Jadi MDKA mungkin kita lihat jangka waktu terpendeknya lah gitu ya. Kita lihat jangka waktu terpendeknya dulu. MDKA seminggu terakhir, wih, kenceng. Kenceng, CCAK kenceng. Ya, ini CC-nya lokal, ya. Boljuk nih, boljuk. Foreign. AK-nya juga kenceng. Ya, masih ada akum lah ya. Walaupun bukan yang akum gemuk, sudah ada beberapa, udah buang setengah barang juga, ya. Tapi kurang lebih masih oke, cuman sayangnya average bandarnya itu di sekitar 3.100-an gitu loh. Ya, bandar itu punya average di sekitar sini. Tuh. Ya, artinya apa? Mereka sudah posisi floating profit berapa nih kalau sekarang? Udah 7%-an. Gitu ya. Ya nggak tahu lah apakah ini nanti masih, ya harusnya sih masih bisa, teman-teman, ya. Cuman ya kita sih logikanya kan, artinya gini, MDKA masih mungkin naik karena berita nikelnya belum terlalu digoreng. Dan ini rotasi sektoral lah, ya. Kita sekarang, market kita itu lagi FOMO, lagi euforia sama komoditas. Nah, komoditasnya pun dirotasi lah. Ya, yang pertama dapat giliran kan, coal, batu bara. Selesai batu bara, masuk CPO. Selesai CPO, mungkin habis ini logam-logaman gitu loh, ya. Jadi meskipun masih mungkin naik MDKA, cuman ya logika kita kan kalau bisa sih kita dapat harga semakin dekat dengan bandar semakin bagus, ya. Nah, kalau mengambil prinsip itu maka yang memenuhi kaidah tersebut adalah Antam, Inco, lalu tadi Harum, ya. MDKA kayaknya kita udah ketinggalan lah, ya. Gitu. Karena kalau mau balik ke bawah 3.100 masih mungkin, mana tahu dia mau pullback gitu kan. Pullbacknya sampai 3.100, 3.200, ya ambil yang suka MDKA. Kalau mau yang lebih santuy, yang lebih aman-aman, Inco, Antam bisa gitu ya. Mungkin satu terakhir, teman-teman. Ini ada TINS, ya. TINS ini sebenarnya timah, tapi biasanya pergerakannya itu ngikutin Antam. Jadi kalau Antam jalan, biasa TINS pun akan jalan gitu, teman-teman, ya. Nah, kan kurang lebih chartnya mirip tuh sama Antam kan. Double top, baru dia ranging sideways lebar gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, TINS ini di sini nih. Nih, ya. TINS ini masih ranging. Kalau mau sekarang entry sih agak sedikit beresiko, ya. Kenapa beresiko, teman-teman? Karena dia udah deket resist. Artinya antara dia mau di breakout atau dia kepentok terus mental lagi ke bawah gitu, ya.
Kalau bentar lagi ke bawah ya nggak enak lah gitu ya teman-teman, beli pucuk jadinya. Mending sekalian buy on breakout gitu loh. Kalau buy on breakout ya udah silakan, nggak apa-apa teman-teman. Ya, buy on breakoutnya berapa? Kalau dia jebol 1775 di situ teman-teman baru entry. Kalau mau target terdekat ya di sini bisa ya. Sekitar 1900 itu aja udah dapat berapa tuh? Ya 6% kalau dikasih bagus gitu ya. Oke. Atau tunggu dia, kalau dia misalnya gagal, ini kan udah kelihatan nih ya, udah doji gini, artinya penguatannya udah mulai melemah gitu ya, udah rounding juga, udah mulai reversal. Dikasih 1500 ambil ya, karena 1550 oke lah, 1540 oke lah gitu ya, sekitar itu ambil ya. Cuman ya memang tins ini sih lokalnya buang ya. Tins ini lokal buang, asing nampung. Ya kalau kita lihat di sini dari segi flow-nya, lokalnya buang, asingnya nampung. Kurang lebih seperti itu. Ya teman-teman ya. Dan kalau kita mau coba lihat tins saya ambil dari 1 September. Oke, kita lihat dulu. Katanya tadi lokal buang. Oke, domestik lokal ZP CCPD. CCPD ini retail ya, mayoritas TP, GR, TP ini ya apalah, banyak big player, big money. Foreign-nya dibilang nampung banget tuh enggak sih ya, tapi ada inflow dari asing ya, dari YU lagi terutama nih teman-teman. Ya dari YU lumayan sih gede, dia di 1572. Foreign-nya tadi berarti ini ya, berarti ini si TP tadi ya. Iya, TP GRDR. Mereka di 1600. Oke, berarti range si big money-nya ya, flow dana yang masuk itu ranging di 1600-an ya. Jadi tins ini 1600-an. Jadi kalau untuk di sinilah berarti average-nya. Ya, artinya apa teman-teman? Kalau tins dikasih deket-deket 1600, teman-teman udah bisa cicil bertahap mulai dari 1600 hingga 1500, karena 1600 itu adalah area dari big money-nya gitu ya. Modal duit masuknya di situ, gitulah kira-kira teman-teman. Ya. Nah, di sini. Gitu. Ya, teman-temannya. Kira-kira seperti itu, teman-teman, ya. Jadi, mungkin itu dulu pembahasan untuk saham logam-logaman. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Kalau yang mau join grup Telegram kita, linknya saya letakkan di deskripsi. Kita juga ada grup premiumnya untuk menu swing, dan terutama menu sore juga rutin setiap hari buat jajan-jajan besoknya, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini supaya boleh semakin berkembang ke depannya. Tekan juga tombol like, komen, serta share video kami sehingga semakin banyak orang yang dapat menikmati video analisa dari kami. Terima kasih.